Suasana Kode SD semester 5. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah Temelak Mangan. Di mana Temelak Mangan dalam bahasa Sasak berarti doyan makan atau doyan mendarat. Waktu itu Pulau Lombok belumlah seperti sekarang ini. Pulau ini masih penuh dengan pohon-pohon besar. Pulau ini adalah hutan belantara. Yang terlihat hanyalah pohon-pohon dan muncul di tengahnya sebuah gunung. Itulah Gunung Rinjani. Pada waktu itu Gunung Rinjani masih berbentuk utuh, belum meletus. Gunung Rinjani ini sangatlah indah. Di Gunung Rinjani ini hiduplah seorang dewi yang bernama Dewi Anjani. Dialah yang menguasai tanah Sasak ini. Ia sangat berkuasa. Ia berkuasa sampai dapat memerintahkan jin-jin yang ada di Pulau Lombok ini. Pulau Lombok ini masih menjadi hutan belantara. Semua wilayah penuh sesak dengan pohon-pohon besar. Dewi Anjani memerintahkan para jin untuk menebang sebagian kayu agar tidak terlalu sesak. Dewi Anjani menebangnya agar ada yang menjadi tempat orang Sasak nanti tinggal. Setelah sebagian pohon ditebang, Pulau Lombok tidak menjadi hutan belantara lagi. Lahan kosong sudah tersedia di beberapa tempat. Setelah itu muncullah kampung, desa, sampai seperti yang kita lihat sekarang ini. Satu persatu lahirlah orang-orang Sasak, laki-laki dan perempuan, sampai berjumlah 40 orang. Rumah tinggal mereka berupa gubuk sudah tersedia semua. Di dalam 40 orang itu, ada satu orang yang menjadi penghulu. Dialah penghulu alim. Ia yang menjadi pemimpin, yang mengatur semua urusan di Pulau Lombok, baik urusan adat maupun agama. Setelah beberapa waktu terdengar berita istri penghulu alim sedang hamil. Tapi kehamilan istri penghulu alim tidak seperti kehamilan perempuan pada umumnya. Kehamilan istri penghulu alim tidak selama 9 bulan, melainkan selama 4 tahun. Tapi selama itu penghulu alim dan istri tetap bersabar menanti kehadiran anak dari mereka. Namun seperti biasa penghulu alim harus tetap pergi menghadiri acara-acara undangan besar. Setelah bertahun-tahun ditunggu, anaknya penghulu alim lahir. Anak itu bernama Temelak Mangan. Dia adalah anak yang spesial, tidak seperti anak pada umumnya. Dari usia baru lahir, Temelak Mangan sudah mampu berbicara, mampu berjalan layaknya anak usia 1 tahun. Semua orang terheran dengan anak tersebut. Bahkan istri dan penghulu alim pun terheran dengan keadaan anaknya. Namun ketika putranya lahir, penghulu alim sedang pergi menghadiri undangan. Pada suatu pagi, Temelak Mangan duduk bersama ibunya. Kemana ayah saya? Sedang pergi menghadiri selamatan. Mendengar hal itu, Temelak Mangan langsung pergi mencari ayahnya. Tetapi ibunya sangat khawatir untuk membiarkan Temelak Mangan pergi. Namun, ibu Temelak Mangan ingat pesan dari penghulu alim bahwa jika anaknya lahir, penghulu alim memerintahkan istrinya untuk menyuruh anaknya tersebut mencarinya di acara undangan yang ia hadiri. Saya mau mencari ayah saya. Dimanapun itu saya mau mencari ayah saya. Jika memang itu keputusannya, baiklah, berangkatlah. Tapi kemana saya harus pergi mencari ayah saya, Ibu? Ayahmu itu ada di Kepulauan Asap Besar. Di sana ayahmu menghadiri acara begawi. Jadi, kalau kamu ingin mencari ayahmu,
Kalau kamu ketemu dengan kepulauan asap besar, banyak asapnya, di sanalah ayahmu. Tapi nak, untuk sebagai bekal kamu pergi, ibu sudah menyediakan ketupat dan pisang. Dan kamu bawain ya selendang, kamu ikatkan di pinggang. Baik ibu, akan ku pakai. Acara yang dihadiri Penghulu Alim itu memang acara-acara besar. Itulah sebabnya Penghulu Alim berada di sana sampai berhari-hari. Itulah alasan Ibu Temalak Mangan dapat memastikan keberadaan Penghulu Alim dengan adanya kepulauan asap. Karena setiap ada acara, pasti ada acara yang asap besar. Itu menjadi pertanda di mana posisi Penghulu Alim. Temalak Mangan pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari ayahnya. Ia berani pergi sendirian menembus hutan-hutan belantara, hanya berbekal 1 buah tupat, pisau, dan selendang dari ibunya. Selendang yang diberikan oleh ibunya itu dia pastikan oleh Temalak Mangan. Langkah Temalak Mangan sangat cepat, sehingga ia sampai ke sebuah bukit. Di sana Temalak Mangan melihat pulauan asap besar, dan di sanalah Penghulu Alim, kata ibundanya. Akhirnya Penghulu Alim Temalak Mangan menuju ke kepulauan asap tersebut. Akhirnya aku sampai juga. Tiba-tiba ketika sampai di gerbang, Temalak Mangan dihadang oleh 2 pengawal yang sangat kekar badannya. Apakah di sini ada Penghulu Alim? Ada apa gerangan kamu? Siapa kamu? Hah? Saya adalah anak putra dari Penghulu Alim. Kamu anak dari Penghulu Alim? Baiklah kalau begitu, saya akan antarkan kamu menuju ayahmu. Ayahmu ada di sana. Silahkan. Penjaga itu langsung memberi jalan dan mengantar Temalak Mangan bertemu dengan Penghulu Alim. Akhirnya bertemulah Temalak Mangan dengan ayahnya. Penghulu Alim yakin sekali bahwa anak itu adalah anaknya. Hal itu ia pastikan setelah anak itu menunjukkan sebuah selendang. Penghulu Alim tahu dan yakin bahwa itu adalah selendang istrinya. Anakku, Masya Allah. Sini aku, sini. Duduk di samping bapak. Sini, silahkan duduk. Aku adalah anak. Ini adalah selendang yang diberikan oleh ibu supaya engkau selendang itu memang menjadi ayah yang memberikan, pantas saja ibu memberikannya. Oh iya, kamu pasti lapar ya anakku. Perjalanan yang cukup jauh kamu tempuh. Silahkan makan anakku, silahkan. Terima kasih ayah. Aku memang sangat lapar. Ibu hanya menyiapkan 1 biji ketupat untukku hingga sampai ke perjalanan sejauh ini. Aku sangat lapar ayah. Aku akan mulai makan. Wah, lauknya banyak sekali. Astagfirullahaladzim, anakku. Kenapa makan sebanyak ini? Seperti bukan anak penghulu yang tidak punya etika. Kita pulang saja. Akhirnya Penghulu Alim merasa kesal dengan etika Temalak Mangan yang tidak mencerminkan anak seorang penghulu. Penghulu Alim merasa malu
marah karena disaksikan oleh masyarakat yang sebegitu banyaknya di acara tersebut, dan Temelak Mangan melakukan hal yang menurut penghulu alim seharusnya tidak dilakukan di tempat ini. Akhirnya karena penghulu alim merasa kesal, penghulu alim menarik anaknya Temelak Mangan pulang ke rumah. Semenjak saat itulah masyarakat mengenal bahwa anak penghulu alim dijuluki sebagai Temelak Mangan karena makannya yang banyak sekali, dan memang dalam bahasa Sasak melak ini artinya rakus, karena Temelak Mangan sangat nafsu makan makanan yang diberikan oleh tuan rumah di acara tersebut. Mungkin sampai situ saja cerita Temelak Mangan, asal mula cerita Temelak Mangan. Part 2 akan kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.